Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley yang rasanya udah lama banget ya nggak kasih kamu drama review karena akhir-akhir ini Mai sibuk ya, jadi lambat banget untuk progres nonton nonton dramanya. Oke, jadi kali ini Mai mau nge-review drama yang kemarin baru Mai selesai tonton. Judulnya adalah 2521. Oke, mungkin sebagian dari kamu bilang ya, aduh ini drama udah cukup lama kali. Sekali lagi Mai sekarang sedang mengejar ya, jadi Mai akan pelan-pelan nonton dari yang drama yang udah lewat dulu, baru ke drama yang lebih baru. Oke, meskipun drama yang baru Mai ada tonton satu judul yang masih ongoing. Oke, nanti Mai kasih judul dramanya. Oke, jadi drama 2521 ini Mai tonton karena lead male-nya ya, lead male-nya adalah Nam Joo Hyuk. Jadi Mai ini adalah fansnya Nam Joo Hyuk, sudah cukup banyak juga drama-dramanya Nam Joo Hyuk yang Mai tonton. Jadi Mai penasaran dan Mai juga dengar ratingnya cukup bagus di Korea ya. Oke, kita lihat dulu. Menurut website Asian Wiki, drama 2521 mendapat rating sebesar 88. Ini cukup tinggi ya. Dan dramanya tayang di TVN sebanyak 16 episode. Oh ya, Mai juga menggemari drama-dramanya TVN ya, karena biasanya drama-dramanya TVN ini bagus-bagus nih, karena cukup banyak drama yang Mai tonton yang networknya di TVN ya. Oke, ini coba Mai turunkan sedikit. Oke. Dan drama ini sudah selesai tayang bulan April kemarin, tidak apa bulan yang lalu. Benar-benar telat kayaknya Mai ya. Oke, jadi drama ini menceritakan tentang kisah cinta antara Na Hee-do yang diperankan oleh Kim Tae-ri dan Baek Lee-jin yang diperankan oleh Nam Joo Hyuk. Na Hee-do ini adalah seorang atlet anggar ya. Nah, ini juga menurut Mai sesuatu yang cukup baru di K-drama ya, karena sejauh K-drama yang Mai tonton itu nggak pernah ada yang profesi lead actor or aktrisnya itu berperan sebagai atlet anggar gitu ya. Jadi Mai suka dengan sesuatu yang baru seperti ini ya. Jadi Mai juga belajar tentang anggar nih ya. Nah, tapi karena ini setting dramanya ini agak retro ya. Jadi sebenarnya drama ini berkisah ketika anaknya Na Hee-do yang berumur 15 tahun itu dia berhenti mengejar mimpinya sebagai seorang pebalet begitu. Dia mendadak kehilangan motivasi dan dia mendadak bilang sama mamanya kalau dia nggak mau menjadi pebalet lagi begitu. Nah, pada saat itu dia melarikan diri ke rumah neneknya ya, alias omanya Na Hee-do, dan dia tinggal di sana. Nah, ketika dia tinggal di sana nih, anaknya yang bernama Kim Min Chae ini melihat diary omanya. Nah, jadi omanya ini punya kebiasaan untuk menulis diary begitu ya. Nah, jadi akhirnya dia membaca diary-nya Na Hee-do, omanya, dan disinilah kisah 2521 berawal gitu ya. Jadi oke, apakah ini terlalu keras? Jadi Kim Min Chae membaca kisah perjuangan omanya yang sebagai seorang pemain atlet anggar yang terkenal begitu ya. Dia melihat perjuangannya di sana. Jadi memang drama ini 90%-nya bertema retro, karena memang yang menjadi tokoh utamanya bukan Kim Min Chae, tapi memang Na Hee-do ketika dia masih di umur SMP SMA begitu ya. Nah, jadi Na Hee-do ini sudah Mai katakan tadi ya, seorang atlet anggar dari sekolahnya, bukan SMP SMA ya, sekolahnya di SMA. Tapi ketika tahun-tahun itu adalah tahun terjadinya krisis moneter begitu ya. Jadi itu juga mempengaruhi klub anggar yang ada di SMA-nya Na Hee-do. Jadi akhirnya klub anggarnya itu dibubarkan dan dia karena terus bermimpi sebagai seorang
atlet Anggar, dia pun pindah sekolah gitu ya. Nah, itu cerita awal dari Nahidu, dia pindah sekolah begitu ya. Nah, dan yang berikutnya, karena kasus yang sama, krisis moneter, ini juga membuat keluarga Baek Ijin yang diperankan oleh Nam Joo Hyo itu menjadi bangkrut. Aduh, sedih banget ya. Jadi tadinya dia adalah seorang tuan muda lah ya, istilahnya begitu. Tuan muda, dia mobilnya aja keren ya. Pada tahun berapa nih? Settingnya dia tahun 80-an ya kalau nggak salah. Itu dia punya mobil sport loh yang kapnya kebuka gitu ya, keren banget kan. Jadi tapi ketika dia bangkrut, dia harus berpisah dengan keluarganya karena ayahnya memiliki banyak hutang. Jadi dia harus berpura-pura bercerai untuk melindungi keluarganya gitu ya. Jadi ayahnya tinggal sendiri di suatu kota kecil untuk berusaha melunasi hutang. Omanya juga kembali ke kampung halamannya, dan Baek Ijin dan juga adiknya, siapa ya namanya, Baek Ihyun ya, itu akhirnya pisah, tinggalnya sama-sama pisah semua ya. Dan cuman Ijin sama Ihyun adiknya saja pisah ya. Ijin itu tinggal di sejenis kos ya, dan Ihyun tinggal bersama bibinya begitu. Dan Ijin yang tadinya ada di militer dan mengikuti wajib militer, akhirnya juga harus keluar dari wajib militernya begitu ya. Karena apa lupa ini karena apa dia keluar dari wajib militer ya. Setelah bangkrut, dia pun tidak bisa melanjutkan kuliahnya ya, dan akhirnya setelah tidak menyelesaikan wajib militer dengan catatan khusus dia bisa keluar dari wajib militer. Kalau tidak salah dia keluar gara-gara ya ini bangkrut ya kalau tidak salah. Dan akhirnya dia bekerja serabutan, dia bekerja apapun dari pagi sampai malam untuk membantu melunasi hutang keluarganya, dan kalau bisa dia bilang mempersatukan keluarganya kembali. Seorang yang begitu muda ya, seorang tuan muda, tapi akhirnya dia harus menjalani kehidupan yang sangat berat gitu ya. Nah, berikutnya ketika Nahidu itu pindah ke SMA baru ya. Jadi SMA yang baru ini adalah tempat yang dia incar, karena di SMA ini Ko Yurim ya, yang diperankan oleh Bona ya, dia bersekolah di sana. Jadi Ko Yurim ini adalah seorang atlet Anggar yang sangat terkenal ya. Dia selalu meraih medali emas, dan Nahidu ini adalah fansnya Ko Yurim. Jadi dia berusaha masuk ke SMA itu, dan akhirnya ketika diterima dia menjadi satu klub Anggar dengan Ko Yurim begitu. Nah, tapi hubungan dia dengan Ko Yurim ternyata tidak seindah yang dibayangkan oleh Hidu ya. Karena ternyata Yurim itu pernah bertemu dengan Hidu di masa lalu, dan Yurim itu trauma dengan Hidu ya. Trauma macam apa? Kamu harus nonton sendiri di dramanya begitu ya. Sedangkan Hidu itu pada awalnya sangat tulus menyukai Yurim ya. Tapi akhirnya karena sikap Yurim yang sangat menyebalkan begitu ya, jadi akhirnya Hidu ikut kesal dengan Yurim begitu. Nah, nanti kisah 2521 ini yang Mai suka itu dia tidak hanya menceritakan tentang hubungan keluarga. Jadi ada antara Hidu dan juga omanya, ada hubungan Ijin dan juga keluarganya ya. Ada hubungan Ko Yurim juga dengan masalah keluarganya ya. Moon Ji Woong ini sahabat mereka ya. Ini juga ada cerita tentang keluarganya, juga Ji Seung Wan. Nah, Ji Seung Wan ini pemilik rumah di mana Ijin tinggal ya, tapi Ijin tinggalnya sepertinya itu di ruangan yang berbeda dengan rumah utama begitu ya, di samping gitu ada ruangannya, dan Ijin tinggal di situ, ngekos lah istilahnya begitu ya. Nah, jadi ada kisah tentang keluarga, juga ada kisah tentang persahabatan. Jadi nanti ini spoiler dong ya. Nah, Hidu, Baek Ijin, Ko Yurim, Moon Ji Woong, dan Ji Seung Wan ini menjadi 5 sahabat ya. Nah, di situ juga ada kisah tentang persahabatan, di mana mereka saling menolong sahabatnya. Di mana di sini Nahidu dan Ko Yurim yang hubungannya memburuk
tapi akhirnya membaik kembali dan akhirnya menjadi sahabat. Itu bagaimana ceritanya, kamu harus nonton sendiri ya. Itu juga ada suatu kisah yang kebetulan banget, dan mungkin karena mereka memang jodoh kali ya untuk jadi sahabat. Jadi akhirnya mereka bersahabat, dan lika-likunya itu Mai suka banget nontonnya ya. Dan juga kisah lainnya itu yaitu tentang bagaimana para anak muda ini bisa meraih mimpi mereka, terutama Hido tentu saja karena dia adalah lead female-nya gitu ya. Dan juga bagaimana Ijin bisa akhirnya juga menemukan mimpinya dan berusaha meraih mimpinya. Nah, dan romansnya tentu saja ada ya. Jadi di sini Yurim dan Munjiwon itu saling menyukai, dan Ijin yang tadinya ya, karena Ijin dan Hido itu selisih umur 4 tahun ya. Ketika Ijin bertemu dengan Hido kan Ijin sudah umur kuliah gitu ya, ketemu dengan anak SMA. Jadi dia selalu bilang, aduh Hido kamu ini anak kecil gitu ya. Pokoknya istilahnya Baek Ijin ini mengemong mengemong para anak SMA ini. Tapi akhirnya Ijin pun jatuh cinta dengan kepribadian Nahido yang memang straightforward orangnya ya. Nahido ini sangat terus terang ya, dan juga semangat, dia anak yang ceria dan bersemangat. Nah inilah yang mungkin akhirnya membuat Ijin itu jatuh cinta dengan Hido sebenarnya ya. Nah jadi dari segitu banyak cerita dan akhirnya ditulis menjadi suatu alur cerita yang manis ya. Dan juga di sini Kim Min Chae, adik anaknya Hido, setelah membaca buku harian omanya, dia pun sadar dan akhirnya ingin kembali menjadi seorang pebalap. Wah itu keren banget. Jadi drama ini sedihnya dapet, senangnya dapet ya. Mai itu sebenarnya banyak sekali adegan yang benar-benar membuat Mai tersentuh, tapi akhirnya benar-benar nangis itu di episode terakhir. Aduh, kamu kalau nonton pasti kalau kamu gampang nangis gitu ya kayak Mai, banyak nangisnya. Tapi ya episode ke-16 benar-benar tumpah semua yang Mai tahan gitu ya di episode-episode sebelumnya. Oke. Jadi Hido, bagaimana perjuangan dia akhirnya menjadi seorang Ratu Anggar. Wih, nanti dia jadi Ratu Anggar, spoiler nih ya. Dan nantinya Ijin pun menjadi seorang news anchor seperti omanya Hido ya. Itu keren banget gitu ya. Nah nanti juga ada pertandingan antara Koyurim dan Nahido. Bagaimana mereka bisa ketemu nantinya gitu ya. Tidak hanya sekali lagi ketemu di final dan memperebutkan medali emas ya. Di sini banyak banget moral value yang bisa kamu dapetin ya. Dan menurut Mai drama ini berkesan banget ya, karena ya sekali lagi banyak aspek kehidupan yang sangat real ditayangkan di satu drama ini gitu. Mai nggak akan cerita terlalu banyak, nanti banyak spoiler ya. Pokoknya intinya tentang impian, persahabatan, cinta terhadap keluarga ya, dan juga romance ya. Tentang bagaimana begini ya, menurut Mai ini Mai juga berpikir bahwa tidak semua romance itu harus kisahnya sepenuhnya romantis, nggak ada masalah. Karena di kenyataannya ketika kita pun sedang jatuh cinta atau pacaran gitu kan, ataupun sudah berkeluarga, kadang-kadang tetap ada masalah dengan pasangan kan. Nah itu juga digambarkan secara jelas di sini. Nah Mai nggak akan kasih tahu apa yang akan terjadi pada hubungannya Hido dan Ijin, tapi kamu nikmati aja dengan nonton dramanya 25-21. Penasaran ya? Kali ini Mai nggak kasih banyak spoiler kan? Biasanya Mai kasih spoiler banyak banget. Nggak mau lagi, no. Jadi kamu nonton sendiri dramanya 25-21. Oke. Mari kita bahas satu persatu untuk para pemainnya. Kim Tae-ri berperan sebagai Nahido. Dan kamu tahu Mai itu masih nggak bisa kepikiran banget, nggak nyangka banget. It's really impossible menurut Mai ya. Kalau Kim Tae-ri ini kelahiran tahun 90. Jadi dia sejatinya berumur 32 tahun ya. Tapi di sini dia bisa berperan sebagai seorang gadis SMA. Dan itu Mai benar-benar nggak nyangka kalau dia itu 32 tahun. How can gitu ya. Dia bisa memerankan seorang yang
15 tahun lebih muda dari umur aslinya. Dan mukanya itu cocok banget menjadi seorang anak SMA gitu ya. Dan ternyata ini pertama kalinya Mai ketemu dengan Kim Tae-ri ya. Meskipun dia ada berperan di satu drama yang cukup terkenal, Mr. Sunshine, tapi Mai belum pernah nonton sih yang ini ya. Dan dia mendapatkan 2 award di 25-21 sebagai Best Actress dan Most Popular Actress. Keren banget ya. Itu menangnya di Baeksang Arts Awards loh. Hebat ya. Aktingnya bagus banget juga menurut Mai. Dia benar-benar bisa menjiwai seorang anak SMA gitu ya. Waduh. Kalau mau punya yang muka yang awet muda ini kayak Kim Tae-ri lah ya. Umurnya 32, perannya 17 tahun. Mai masih pusing ya. Mai nggak mau mikirin itu lagi deh. Mai merasa tua jadinya. Oke, next Nam Joo Hyuk. Si ganteng ini, aduh. Nam Joo Hyuk itu kelahiran tahun 94 ya. Nah, bahkan di sini Joo Hyuk umur aslinya lebih muda dari Kim Tae-ri, tapi di sini dia berperan sebagai seorang upa ya. Upanya Nahido gitu. Iya, itu dramanya Nam Joo Hyuk. Mas sudah banyak banget tentunya nonton dramanya Nam Joo Hyuk ya. Nah, itu pertama kali ketemu dia di Moon Lovers Carrot Heart Rio di tahun 2016. Di sana dia berperan sebagai Wang Uk ya. Wah, ini Mai jatuh cinta pada pandangan pertama sama Nam Joo Hyuk di sini ya. Karena Mai suka banget sama dia yang pakai baju kuno. Kenal lagi deh sama pria kuno ya. Nah, setelah itu Mai nonton dia di Weightlifting Fairy Kim Bok-ju di tahun 2017 sebagai Jong Jun Hyung. Di sini dia sudah sebagai lead male ya. Dan juga berikutnya di The Bride of Habaek di tahun 2017 sebagai Habaek lead male ya. Dan berikutnya Mai sepertinya kelewatan nonton satu drama dia ya. Setelah itu nonton lagi dia di The School Nurse Files sebagai Hong In Pyo, dia juga sebagai lead male di sini tahun 2020 ya. Dan juga berikutnya nonton lagi dia di drama Startup sebagai Nam Do-san. Wah, ini terkenal banget Startup di Indonesia gitu ya. Di tahun 2020. Dan dia ada satu drama di sini menurut Asian Wiki sekali lagi ya. Ini referensinya Mai. Di drama Here di tahun 2020 tapi masih to be announced. Jadi nggak tahu nih. Tapi di tahun 2022 dia berperan di drama 25-21 sebagai Baek Lee-jin, lead male. Dan Mai suka banget sama aktingnya dia. Bagus ya, jelasnya nggak kaku karena dia sudah menangkan banyak award yang main-main ya, ada 4 award gitu ya. Oke, lagunya coba Mai balikin lagi ke pertama ya. Alright. Itu tentang Nam Joo Hyuk. Dan berikutnya ada Bona dari WJSN ya. Dia seorang girl group member. Dan nama aslinya adalah Kim Ji-yeon. Lahir pada tahun 95. Mai sudah pernah nonton Bona di mana dia? Ini pertama kalinya Mai ketemu di 25-21 di tahun 2022 sebagai Ko Yurim. Ini berarti sebagai second lead female dia di sini sepertinya ya. Dan dia berperan juga di Joseon Lawyer di tahun 2022 sebagai Lee Yeon-ju. Joseon Lawyer. Apakah ini drama berikutnya yang akan Mai tonton ya? Kalau nggak salah iya deh, Joseon Lawyer ini ya. Ini dramanya Fix N kan? Kalau Mai nggak salah ya. Oke, berarti Mai akan nonton dia lagi gitu ya. Mungkin dramanya N, Mai akan langsung tabrak juga nih kayaknya ya. Mai langsung tabrak. Oke. Aktingnya keren juga. Dia bisa berperan cukup baik ketika perannya menyebalkan dan juga peran ketika dia sudah menjadi super protagonis. Mai suka dengan Bona. Next ada Choi Hyun Wook. Kelahiran tahun 2002. No way, apakah dia adalah mangnenya di sini? Sepertinya ya. Di antara 5 sahabat dia adalah mangnenya nih. Hyun Wook berperan sebagai Moon Ji Woong di sini. Ganteng sih, ya. Mungkin ini pertama kalinya juga Mai ketemu dia di drama 25-21 tahun 2022 sebagai Moon Ji Woong.
Bodi sangat tinggi ya, 181 cm. Dan menurut Mai dia adalah aktor yang menjanjikan. Mai akan menantikannya, mungkin akan ketemu dia di drama-drama yang berikutnya. Choi Hyun Wook. Dan juga ada Lee Lee Joo Myung yang kelahiran tahun 93, yang berperan sebagai Ji Seung Wan di sini ya. Dia adalah seorang murid teladan. Nah, ini Mai hampir lupa ya. Jadi ada juga cerita tentang sekolah di sini. Nah, Ji Seung Wan ini benar-benar anak yang meskipun dia murid teladan gitu ya, tapi dia punya impian yang pada saat itu tidak bisa diwujudkan ya. Dia memimpikan sekolah yang bisa kita lihat di zaman sekarang, ketika di setting tahun 80-an. Jadi keren banget ya perjuangan dia untuk mewujudkan sekolah impian dia, yaitu sekolah tanpa kekerasan. Kamu harus nonton drama ini biar lihat perjuangannya Ji Seung Wan ya. Oke. Dan ini drama pertama Mai ketemu dia di 2521 di tahun 2022 sebagai Ji Seung Wan. Keren aktingnya ya, kamu harus nonton juga nih. Ji Seung Wan, perannya Lee Joo Myung di sini sebagai Ji Seung Wan ya. Oke, masih banyak banget peran-peran lainnya ya, yang aktris So Jae Hee di sini berperan sebagai omanya Nahido ya. Keren banget, cantik lagi ya, cocok peran dia yang strict dengan anaknya gitu. Dan ada Choi Myung Bin berperan sebagai Kim Min Chae, yaitu anaknya Hido. Ada juga siapa ya? Banyak sekali nih peran-peran yang meskipun hanya kita bisa bilang peran pendukung ya, tapi mereka bisa memberikan suatu kesan yang mendalam setelah kamu menonton mereka di drama ini. Oke, kamu nonton sendiri aja dramanya 2521. Oke, ketika Mai buka Google tadi, ada beberapa pertanyaan seperti, is 2521 based on a true story? Dan di sini ada yang jawab bahwa memang ini based on the true story. Kamu bisa browsing sendiri ya untuk nonton videonya tadi, karena Mai kalau bahasnya terlalu lama ya, tapi menurutnya yes, drama ini based on a true story gitu. Tapi meskipun tidak 100% sama gitu. Dan juga ada pertanyaan lagi, why is it called 2521? Dan ini jawabannya. The title 2521 is a reference to the main couple's age at the time that they began their romance. Jadi akhirnya ketika mereka start dating, Ijin dan Nahido, itu di tahun ketika Ijin umurnya 25 dan Hido umurnya 21. Dan pertanyaan ketiga ini sangat menurut Mai ini ya, kalau Mai jawab langsung jadi spoiler besar. Does 2521 have a happy ending? Nah lo, Mai nggak mau jawab. Kamu nonton sendiri aja ya, pokoknya kalau dikasih spoiler ini nggak seru lagi. Kamu nonton sendiri bagaimana kisah cinta antara Baek Ijin dan Nahido akan berakhir. Gini aja deh, kamu mikir sedikit aja. Kalau Baek Ijin dan Nahido akhirnya menikah, apakah nama anaknya Hido akan menjadi Baek Min Jae? Baek Min Chae ya? Baek Min Chae kan? Tapi kenapa anaknya malahan bernama Kim Min Chae? Udah kepikir? Apa jawabannya? Jawab sendiri. Jadi intinya kamu perlu nonton dramanya 2521 untuk tahu jawaban lengkapnya, gimana ceritanya juga. Dan menurut Mai ini kalau bisa nyari kasih berapa jempol, Mai kasih lah berapa jempol ya, karena dramanya keren banget. Dari Mai berapa nilainya? 89. Jadi kamu coba nonton sendiri dramanya 2521. Oke, drama ongoing yang lagi Mai tonton sekarang adalah Alchemy of Soul. Katanya ada 2 season. Season 1 katanya sudah selesai, dan Mai sudah di episode 15 sekarang ya. Katanya season 1 sampai 20 ya, atau berapa? Coba Mai intip sedikit di sini ya. Oke, kalau nggak salah, sebentar. 17. Sebentar. 18. Oke.
Akan selesai berarti 3 episode lagi. Tunggu Mai selesai tonton dan akan kasih kamu review dari drama Alchemy of Souls. Salah nih ngomongnya. Alchemy of Souls ya. Sebentar lagi mereka selesai tonton. Oke, buat kamu yang suka sama drama review Mai, jangan lupa kamu tinggalin jempol dan juga love-nya di video Mai. Itu bisa bikin Mai bener-bener semangat ya. Apalagi lihat view-nya yang banyak. Dan juga jangan lupa kamu bisa share link drama review Mai ke sesama K-drama lovers yang lainnya. Oke, see you at the next K-drama review by Miley. Annyeong!